Berilah maka kamu akan diberi, takar yang baik dipadatkan, digoncang keluar akan diberikan kepadamu. Kalau bahasa KJV-nya, through man shall man give unto you. Melalui manusia akan memberikan kepadamu. Jadi jawaban doamu itu diberi melalui manusia. Channel Tuhan untuk menyalurkan berkat dalam hidup saudara itu melalui manusia. Lah sekarang channelnya ini yang Tuhan suruh berkati kita ini, engkau tidak hormati. Ya kayak tadi, Tuhannya sudah ya, tapi engkau tidak menghormati orang ini, berkatnya gak bisa mengalir. Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Saudara semua, hari ini senang sekali bisa bertemu dengan keluarga Higher Than Ever Church semua. Dan hari ini kita akan membahas tentang favor of God and man. Saya percaya pembahasan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas semua dengan tuntas bersama dengan Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor. Shalom Pastor Mike. Terima kasih sudah datang ke Ya, studio sama-sama, lagi. keluarga. Seperti biasa. Kita akan membahas sama-sama nih Pastor. Dan hari ini kita akan bahas tentang favor of God dan favor of man. Saya tahu Pastor Hengki pernah mengkhotbahkan juga hal ini. Ya. Dan tentu kita mau gali lebih dalam lagi supaya memberikan juga wawasan yang lebih luas kepada jemaat Higher Than Ever dan juga teman-teman pemirsa yang juga menyaksikan podcast ini. Pastor, yang pertama kita mau bahas dulu adalah apa sih sebenarnya favor of God dan favor of man itu? Nah, kalau saya bisa memberikan sebuah definisi yang mungkin lebih simple, singkat adalah saya memakai kata favor itu adalah unusual kindness atau kebaikan, kita menerima kebaikan yang tidak lazim. Yang kedua adalah engkau menerima namanya unusual acceptance. Tiba-tiba kamu terima kemudahan, penerimaan yang tidak lazim. Dan yang ketiga adalah unusual access. Tiba-tiba kamu bisa punya akses yang tidak lazim. Nah, di dalam kata favor itu diterjemahkan dengan unusual kindness, kamu terima kebaikan yang tidak lazim, kamu diterima penerimaan yang tidak lazim, dan kamu terima namanya akses yang tidak lazim. Itu intinya seperti itu, Pastor. Oke. Ya. Kalau yang dari God berarti Tuhan yang memberikan akses itu, Tuhan yang memberikan kemudahan. Pasti Tuhan yang membuka akses itu, pasti Tuhan yang menjamah manusia untuk memberikan kau kebaikan, pasti Tuhan juga memberikan kemudahan, kemurahan, sehingga kita di saat yang tepat, ketemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, itu hanya Tuhan yang bisa. Oke, berarti favor of God and man ini jadi satu sebenarnya. Iya, betul. Dan yang berikan adalah Tuhan. Tuhan. Ya. Oke, nah saya mau tanya dulu nih Pastor. Favor of man, kalau favor of man ya, kalau tadi God mungkin jelas ya. Kalau buat saya gini, kalau favor of man tadi apakah juga dari Tuhan atau favor of man bisa kita dapat dari karena kehidupan kita? Saya pernah baca, saya juga dengerin khotbah pastor yang berkata ada kunci-kunci kan. Iya, betul. Untuk mereka itu bisa dapatkan satu favor. Jadi kita kasih dulu dua perbedaan dulu. Oke, antara grace, anugerah dan favor. Nah, seringkali kita mix up antara grace dan favor. Grace itu anugerah, kalau favor itu adalah kemurahan. Kalau kita terjemahkan yang paling gampang adalah kemurahan Allah, kemudahan Allah, atau kebaikan Allah lah, misalnya gitu ya. Nah, kalau grace, anugerah itu kita memang tidak layak, tidak bisa diusahakan, bukan karena usahamu, kerja kerasmu untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita nggak pantas. Yang memberi tidak wajib harus memberi, tapi kita dikasih. Itu grace. Itu grace, ya. Ya kan? Kita nggak layak karena kita orang berdosa. Ya, keselamatan. Tapi keselamatan itu diberi dengan cuma-cuma. Ya, hanya dengan terima Yesus kita diberi dengan cuma-cuma. Tapi kalau favor itu bukan.
Favor itu bagian dari grace karena kita terima kemudahan dari Allah dan manusia. Kita terima acceptance dari Allah dan manusia. Kita terima akses dari Allah dan manusia yang tidak lazim. Yang manusia yang lainnya tidak bisa mendapatkan. Tapi itu ada istilahnya pakai kata merited. Merited itu saya menerjemahkan dalam bahasa. Saya mencoba satu kata. Menerjemahkan kata merited. Merited itu adalah sesuatu yang kau pantas mendapatkan. Engkau layak menerimanya karena engkau mengusahakannya. Oke. Ya, beda ya. Jadi grace sama favor itu sangat berbeda. Jadi bukan, kalau grace itu kan bukan karena usahamu, tapi itu pemberian Allah. Tapi kalau favor itu adalah kamu lakukan hukum tertentu, kamu bisa mendapatkan favor. Oke. Nah tadi soal favor of man tadi, Pastor. Saya mau garis bawahi lagi. Karena kan saya baca ada kunci-kunci untuk bisa mendapatkan favor. Ya. Entah ini sama Tuhan, entah ini sama manusia. Misalnya kita ada hormat, integritas, value kontribusi atau pemberian, dan juga relationship. Saya ada 4 yang saya catat dari khotbah Pastor Hengki. Nah, cuma kalau misalnya, apakah saya bisa hanya mendapatkan favor of man aja dengan cara saya menghormati orang lain? Karena kan harus diusahakan ya. Apakah itu termasuk dalam favor of man atau itu sebenarnya hanya ya karena kamu baik aja, karena semua kan asalnya dari Tuhan. Jadi contoh gini Pastor, dulu saya itu orangnya, saya mau kasih kesaksian pribadi lah. Iya. Saya ini dulu orangnya termasuk kategori orangnya ketus. Bukan ketus, orangnya nggak peduli orang. Oke. Jadi saya tidak bisa memberikan penghormatan sewajarnya terutama kepada orang-orang kaya misalnya begitu. Nah, kenapa kalau dulu saya bersikap begitu? Karena saya tidak mau dikategorikan sebagai hamba Tuhan yang menjilat. Okay. Akhirnya membuat saya mempunyai sikap yang ketus kepada orang-orang yang kaya segala macam. Yeah. Istilahnya bukan ketus lah, tapi lebih nggak peduli gitu loh. Iya. Nah, padahal favor bisa turun dalam hidup orang kalau kamu memberikan namanya hormat yang sewajarnya. Kita tidak perlu menjilat, tapi kita memberikan penghormatan yang sewajarnya. Siapa sih orang manusia yang tidak mau terima namanya hormat? Iya. Ya kan? Satu contoh cerita nih. Satu kali saya setelah selesai khotbah di satu persekutuan, tiba-tiba ada satu orang kaya cerita, wah dulu kalau saya lihat Pak Hengki saya nggak suka. Kenapa orangnya sombong, tengi, nggak enak. Maksudnya tuh ya nggak enak lah, maksudnya ya ketus lah saya gitu. Ya saya orangnya nggak peduli, maksudnya nggak peduli. Kamu mau kaya mau apa terserah. Saya begitu lah. Ternyata sikap saya itu salah. Saya tidak memberikan penghormatan sewajarnya kepada orang yang pantas terima hormat. Siapapun lah manusia harus dihormati. Ya kan? Okay. Tapi karena sikap saya sebagai hamba Tuhan saya ini ketus, akhirnya saya tidak mempunyai favor of man. Loh, saya begitu berkata begitu, dia ngomong begitu sama saya berkata, ya tante saya ini memang dulu orangnya rada ketus, sombong, kurang peduli sama orang. Yeah. Begitu saya memberikan penghormatan, saya ngakui seperti itu saja, saya pulang langsung diberkati. Sesimpel itu. Oke. Jadi manusia itu tetap butuh namanya penghormatan. Saudara ketus selalu luar biasa, manusia nggak ada yang mau sama saudara. Istilahnya gitu. Oke. Nah sekarang kita bahas dulu Pastor. Kita lihat dulu di Lukas pasal 2 ayat 52 supaya kita ini ada dasarnya. Kenapa kok saya bicara tentang favor? Favor tadi itu merited ya, artinya adalah pantas, layak karena usahamu, karena kualitasmu orang melihat, karena tindakan tertentu. Kamu terima favor. Oke. Ya, itu merited namanya. Lah, sekarang bagaimana, apakah kita butuh namanya favor of God and favor of man? Lukas 2:52. Dan Yesus makin bertambah besar, itu tubuhnya, bertambah besar tubuhnya, dan bertambah hikmatnya. Artinya kalau bertambah berarti nambah nih. Oke. Hikmatnya nih. Berarti bisa berkurang bisa nambah kan? Iya. Tuhan Yesus bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya, tingginya, dan bertambah dikasih Allah dan manusia. Bertambah, saya semakin bertambah favor of God and favor of man. Nah, Tuhan Yesus saja butuh favor of God, favor of man. Contoh paling gampang adalah bagaimana kita bisa ngerti bahwa Tuhan Yesus itu membutuhkan favor of God, favor of man. Kalau Tuhan Yesus tidak mempunyai favor of God dan favor of man dalam hidupnya, destiny-nya nggak bisa fulfill. Tidak bisa selesai. Kelasnya Tuhan Yesus saja butuh favor of man. Contoh,
Kenapa Tuhan Yesus butuh favor of man? Suatu kali Tuhan Yesus ngomong sama muridnya, kamu pergi masuk ke kota, nanti ada keledai yang tertambat di sana. Kamu ambil, kamu berkata, Tuhan memerlukan. Ya. Keledai itu belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Keledai itu hanya dibeli, hanya dipelihara sama ownernya, tidak pernah ditunggangi. Keledai itu saya di caretaker, dipelihara hanya untuk maksud tertentu. Dan ternyata Tuhan ngerti banget. Kamu pergi ke kota, kalau ada orang tanya, kamu nyuri ya? Enggak. Tuhan memerlukan. Langsung dia ngerti. Dia serahkan keledai itu cuma-cuma gratis tanpa bertanya lagi. Itu misalnya kalau mobil zaman sekarang. Iya. Mungkin enggak? Kalau tidak ada favornya. Ya nggak mungkin lah. Iya. Tiba-tiba kamu masuk ke showroom, Tuhanku memerlukannya, lu siapa? Minta kunci dibawa pulang, minta BPKB langsung keluar, bawa mobil, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, tapi favor itu bisa lakukan itu. Oke. Nah, dalam kejadian itu misalnya Pastor, berarti apakah orang ini sudah kenal Yesus terlebih dahulu sehingga dia beri, atau dia tidak tahu sama sekali? Oh tidak. Berarti favor itu berarti pemberian dari Tuhan langsung. Unusual acceptance, unusual kindness, kebaikan yang tidak lazim kamu terima. Unusual access, akses yang tidak lazim kamu terima. Makanya orang ini kalau orang Jawa bilang, orang ini kok bejo terus, ingat bahasa itu? Kok untung terus, itu favor. Oke. Sehebat apapun saudara kalah sama orang bejo. Sama orang beruntung. Lah, Tuhan itu memiliki, dan Tuhan berkata apa? Dia bertambah favor of God and favor of man. 90% jawaban doa kita Pastor Mike itu ada di bumi melalui manusia. 10% yang supranatural lah, seperti laut terbelah, mana dari langit, kemudian yang supranatural. Tapi 90% jawaban doa kita, kebutuhan kita sehari-hari itu Tuhan sudah ada di bumi dan Tuhan akan memberikan jawaban doamu melalui manusia. Ayatnya ada itu. Saya baca ayatnya, nanti kita bahas lagi nih. Ayatnya tadi di Lukas pasal 6, berapa? ayat 2, Lukas 6 ya betul. Ayat 38. Lukas 6 ayat, coba Pastor Mike baca, saya cari. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah maka kamu akan diberi, takar yang baik dipadatkan, digoncang keluar akan diberikan kepadamu. Kalau bahasa KJV-nya, through man shall man give unto you. Melalui manusia akan memberikan kepadamu. Jadi jawaban doamu itu diberi melalui manusia. Channel Tuhan untuk menyalurkan berkat dalam hidup saudara itu melalui manusia. Lah sekarang channelnya ini yang Tuhan suruh berkati kita ini, engkau tidak hormati. Ya kayak tadi, Tuhannya sudah tapi engkau tidak menghormati orang ini, berkatnya gak bisa mengalir. Oke. Berarti saya garis bawah lagi Pak ya. Berarti favor of man and God itu gabungan, dan itu pemberian dari Tuhan. Karena tadi saya masih penasaran dengan yang tadi Pastor sebenarnya. Waktu dia minta keledai itu, ya kan? Artinya kan orang ini tidak kenal siapa-siapa, dia tidak tahu dia pernah melakukan apa, dia punya integritas baik atau tidak, dia tidak peduli, dia nggak tahu. Dan tiba-tiba dia kasih aja. Kasih. Ya kan? Dan Alkitab kan menulis kan. Berarti kan semua asalnya itu dari Tuhan semua tuh Pastor. Iya betul. Nah kedua itu, kalau begitu kan jadi pertanyaan muncul. Lah berarti aku tidak perlu dong berbuat baik sama orang. Karena kan toh dia juga, orang itu juga gak tahu bahwa saya pernah berbuat baik sama dia atau apa, dia kasih aja keledainya. Itu bagaimana Pastor maksudnya? Ya enggak, kalau saya gini, favor of God, favor of man itu adalah juga berarti orang itu tiba-tiba bisa digerakkan hatinya oleh Tuhan. Oke. Ya kan? Digerakkan. Karena Alkitab berkata begini, lihat nih. Hati raja-raja, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Hati raja. Iya. Seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemana saja yang Tuhan inginkan. Bagaimana kamu bisa punya akses ke raja? Bagaimana kamu punya akses ke presiden? Bagaimana kamu punya akses ke orang misalnya man of influence, orang kaya, konglomerat dan segala macam? Kita nggak mungkin punya akses sana, tapi hatinya para raja ini di tangan Tuhan, dialirkan kemana yang Tuhan inginkan. Nah, kalau buat Tuhan Yesus hari itu mungkin orang itu mendengar ada orang bernama Tuhan Yesus, kita nggak pernah tahu.
Iya. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, kamu pergi aja ke kota, ambil keledainya yang tertambat seperti itu. Kalau dia bertanya, kenapa kamu ngambil? Tuhan memerlukan. Menurut saya Tuhan juga mungkin bicara sama dia, kita nggak tahu. Iya. Tapi Alkitab tidak menjelaskan lebih detail lagi apakah dia terima kebaikan dari Tuhan Yesus. Menurutku juga mungkin dia terima 5 roti dan 2 ikan dari 5.000 orang juga bisa. Ataukah dia terima healing atau bisa. Kita nggak pernah tahu karena Alkitab tidak menjelaskan. Iya. Tapi itu pasti hatinya digerakkan oleh Tuhan. Nggak mungkin. Iya. Isinya begitu. Nah nanti ada kunci-kunci yang kita harus belajar. Selain itu kita harus belajar namanya honor, integritas, kontribusi, doa. Itu bisa menggerakkan istilahnya hati Tuhan dan hati manusia. Supaya turun favor dalam Jadi kehidupan dalam kita. hidupmu. Oke. Ya. Nah, Pastor, favor itu berarti tidak dari lahir ya? Diterima. Enggak. Misalnya contoh Yakub sama Esau, berarti beda. Itu bukan favor. Kenapa Bukan. kok tiba-tiba Tuhan berkata, aku suka sama Yakub. Yakub, aku benci sama Esau. Padahal mereka baru lahir. Kita bisa melihat dua sisi. Kenapa kok Tuhan berkata begitu di kitab Maleakhi, aku mencintai Yakub, membenci Esau. Karena mungkin lihat sikapnya Yakub. Dia lebih menghargai hak kesulungan dibandingkan dengan Esau. Ya. Perkataan itu keluar kan karena setelah melihat sikapnya Esau dan sikapnya Yakub. Yakub yang tidak sebagai anak sulung, dia bisa menginginkan hak kesulungan, sedangkan Esau yang sebagai anak sulung, dia sangat tidak menginginkan, bahkan kitab Ibrani berkata dia merendahkan kesulungan. Itu yang membuat Tuhan benci sama Esau. Bisa karena itu. Ya. Ya kan? Kalau itu banyak hal, Pastor. Oke, Pastor. Nah, kalau gitu kita berikutnya, berarti favor tidak dari lahir ya, Pastor ya. Itu kalian harus diusahakan memang. Kita harus terus mengusahakan. Ingat ya, bukan grace ya, favor loh ya. Iya, favor ya, bukan grace. Oke, Pastor. Nah, bagaimana sih kita menerima favor of man berarti? Nah, gini. Jadi favor ini saya harus khotbah dulu nih, kalau enggak nanti mungkin kalian bingung juga nih. Jadi orang itu untuk mendapatkan favor of God and favor of man itu kita harus satu. Kita nih harus minta kepada Tuhan. Tuhan berikan aku favor. Nah, kenapa saya cerita begini? Karena saya seringkali mendapatkan banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bayar perpuluhan, baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi hidupnya sangat-sangat menderita secara keuangan. Atau hidupnya menderita, tidak terima kemudahan-kemudahan yang seharusnya dia terima. Tidak terima acceptance yang harusnya dia terima. Tidak bisa terima kebaikan-kebaikan yang harusnya dia terima. Tidak terima akses-akses yang seharusnya dia tidak terima. Padahal cinta Tuhan seperti janda yang anaknya mau dia ambil jadikan budak karena dia hutang. Padahal dia nabi. Padahal istri nabi. Ya. Dan dia kasih kategori, hambamu ini takut akan Tuhan. Iya. Suamiku seorang nabi. Tapi kok hidupnya dalam hutang dan mau diambil anaknya, mau dirampas jadikan budak. Kok bisa? Lack of favor. Nah, jadi kalau saudara belajar dari tentang favor hari ini, saudara tidak akan menyalahkan Tuhan. Karena ada bagian-bagian yang kita gak kerjakan. Oke. Istilahnya begitu. Yeah. Kalau grace memang kamu tidak bisa. Itu memang pemberian Tuhan. Kamu tidak bisa mengusahakan, kamu tidak bisa bekerja keras untuk dapatkan grace. Yeah. Tapi kalau favor, itu ada kuncinya. Yang harus kamu lakukan. Nah, seringkali, ini sekarang saya bicara lagi. Seringkali dalam hidup kita, Pak, bagaimana caranya saya bisa terima favor dalam hidup saya? Salah satu caranya adalah Tuhan tuh kalau membuat akselerasi di dalam hidupmu, dalam hal keuangan, misalnya saudara ngalami namanya speed financial lah. Supaya finansial itu bisa naik dengan cepat, saya bisa ngalami perbaikan dalam hidup, tingkat level saya bisa naik. Itu saya begini. Biasanya kita ini dicangkokkan, dikonekkan dengan orang yang punya namanya favor besar. Jadi Tuhan tuh mau mengakselerasi dalam hidup kita secara keuangan atau influence kita. Seringkali Tuhan akan bawa manusia yang sudah established, yang sudah mapan, yang sudah punya dan ditempelkan dalam hidup kita kayak orang cangkok. Iya. Kayak hari ini kita seringkali lihat durian musangking. Yeah. Banyak orang yang tidak mau nanam dari biji. Bijinya. Terlalu lama. 3-4 tahun baru berbuah. Yeah. Akhirnya apa? Dicangkokkan. Kalau cangkok kan nggak butuh waktu setahun mungkin atau 1 tahun saya nggak tahu. Lebih cepat, sama dengan hidup kita. Nah, dalam hidup kita ini prinsipnya saya harus ngerti. Pak, kalau saya ditempelkan pada orang kaya ini, kalau saya ditempelkan dengan orang influence ini, saya ditempelkan dengan orang ini yang sudah secara keuangan established. Kenapa? Tuhan ingin nempelkan kamu supaya apa? Kamu mengalami percepatan dalam hal keuangan, percepatan dalam kehidupan.
Kayak saya nih misalnya. Saya kenapa ditempelkan dengan almarhum Petrus Agung 29 tahun? Loh, saudara, saya mau berkata jujur dengan saudara, saya tidak bisa berada di sini kalau tanpa namanya sebuah apa bahasanya? Jasa beliau dalam hidup saya. Bahkan HTE pun sekalipun. Pak Victor juga sama. Kita adalah anak yang dididik, yang ditempelkan dalam hidup seorang hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, yang luar biasa, yang hidupnya juga jadi berkat, yang secara firman juga luar biasa, secara keuangan juga luar biasa. Kita ditempelkan, Pastor. Hari ini saya ngalami breakthrough keuangan, gereja ngalami breakthrough dalam segala hal, punya gedung sekolah seperti dulu kita punya gedung sekolah, punya panti asuhan, dulu kita juga punya panti asuhan, sekarang punya apa? Dulu punya LPK, kita punya LPK, dulu punya LBH, kita punya LBH. Itu apa? Hasil cangkok. Hasil nempel. Saya nempel dengan orang yang punya favor, saya dapat gitu loh. Sama dalam hidup kita. Contoh Pak Pastor, ayatnya di mana? Abraham itu udah menjadi raja, dia ditempelkan sama Abimelek loh, Pastor. Kalau Abraham tidak ditempelkan dalam hidup pada Abimelek, seorang raja, dia tidak bisa menjadi raja. Bahkan seorang pribadi Tuhan Yesus pun untuk menjadi seorang raja, orang Majus harus datang, Kingsmaker itu harus datang. Untuk mentabiskan Tuhan Yesus sebagai raja. Bahkan untuk Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba, gembala-gembala harus datang. Karena domba yang dilahirkan itu harus ditungguin gembala. Supaya dikoreksi domba ini cacat apa enggak. Loh, itu hidup Tuhan Yesus loh. Jadi dalam hidup kita ada orang-orang yang established dalam hal lah. Apapun lah. Mungkin juga secara kerohanian. Secara keuangan. Atau secara influence. Dia sudah mengalami dengan Tuhan atau luar biasa. Tiba-tiba kita ditempelkan. Tuh jadi abdinya seperti Elisa. Ditempelkan dulu ke Elia. Seperti Yosua, tempelkan dulu ke Musa sebelum jadi pemimpin besar. Itu cara Tuhan untuk mengakselerasi supaya kita terima favor yang sama. Dari hamba Tuhan itu. Tapi biasanya saya mau tanya, kenapa kok ditempelkan? Tadi kan kalau ditempelkan Yosua, ditempelkan ke Musa, mungkin kita berkata, oh ya kan Musa orang yang cinta Tuhan dan favornya pasti luar biasa. Nah, cuma kalau ditempelkan ke Firaun, ke Abimelek, orang-orang yang tidak percaya ke Tuhan, maksudnya itu gimana, Pastor? Apakah mereka juga punya favor juga atau bukan? Gini, karena Abimelek itu seorang raja, padahal dia adalah kafir. Filistin kalau nggak salah, kalau nggak salah Filistin. Kenapa Abraham tempelkan? Ya Tuhan mau nempelkan kingsnya. Contohnya nih orang Majus. Kenapa orang Majus harus datang? Ayo, dia kingsmaker. Istilah gitu. Dia kingsmaker. Dia kingsmaker itu bahasa Indonesia apa ya? Kingsmaker. Tukang mentahbiskan raja kali apa ya? Kayak kenapa kok melegalkan bahwa ini raja gitu, melegalkan gitu ya. Sekarang ini contoh yang paling gampang, Lot. Lot itu selama hidup bersama dengan Abraham, hidupnya baik. Hidupnya sangat diberkati. Alkitab berkata kekayaannya sampai mereka tuh sampai tidak bisa lagi terlalu besar, ruang mereka terlalu sempit. Akhirnya terjadi pertengkaran. Gara-gara kekayaan mereka tambah besar. Tapi bagaimana begitu Lot itu memilih untuk dia keluar dari Abraham, habis ya. Tetap kaya diberkati, tapi akhirnya jalannya nggak benar, masuk ke Sodom dan Gomora. Betul ya? Jadi itu seperti itu. Jadi saya lihat ada orang-orang yang memang kok ditempelkan dulu supaya kamu didengar oleh. Contoh yang kedua adalah Ruth. Bagaimana Ruth bisa menjadi nenek moyang Tuhan Yesus? Harus ditempelkan kepada orang bernama Boaz. Karena Ruth aja orang Moab. Boaz orang Yahudi. Boaz adalah seorang kinsman, Goel, penebus. Jadi tidak mungkin Ruth jadi nenek moyang Tuhan Yesus tanpa Boaz. Tidak mungkin Tamar jadi nenek moyang Tuhan Yesus tanpa Yehuda. Itu prinsip firman loh, Pastor. Iya. Seperti Alkitab berkata di Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamulah caranya. Nempel aja. Nah, seringkali kan manusia berkata, aku maunya nempel sendiri sama Tuhan. Enggak. Yang di dunia ini kamu bisa enggak? Saya jujur, saya tidak bisa hadir dari ini, khotbah seperti ini, punya pengurapan seperti ini. Misalnya contohnya healing, saya hanya lihat Petrus Agung. Pak Petrus Agung. Beliau khotbah, saya hanya interview. Terus khotbah, interview, bertahun-tahun saya lihat. Hari ini saya punya pelayanan healing sendiri. Beliau itu kalau lihat khotbah, Pak Petrus Agung khotbah bisa begitu ya, buka firmannya begitu. Hari ini tiba-tiba bisa, ya gak tahu bisa kebuka semua tuh pikiran saya dulu, katanya ketutup saya.
Ini kan aneh kan? Iya. Jadi itu favornya turun gitu loh istilahnya. Secara keuangan dulu kelihatannya berat, sekarang oke. Iya. Nah itu namanya akselerasi. Tuhan ingin nempelkan kamu kepada hidup seseorang. Supaya kamu terima favornya. Nah ini ayatnya ada Pastor. Ini ayatnya adalah yang Paulus berkata, saya itu coba tunjukkan. Satu ayat di kitab Filipi, kalau nggak salah, di kitab Filipi pasal yang sebentar. Saya cari di Filipi 1 ayat yang ke-7. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Ini perkataan Paulus kepada di jemaat di Filipi. You all are partakers of my grace. Kamu mendapat bagian anugerah yang aku terima. Berarti Timothy bisa terima anugerahnya Paulus, Titus bisa terima anugerahnya Paulus, Priska dan Priscilla bisa terima anugerahnya Paulus. Yeah. Selama saya menghormati orang yang saya tempel, saya terima anugerah. Tapi kalau saya tidak menghormati, saya dislike, saya ngomongin di belakang, saya nggak bisa terima favor yang sama. Ya setelah gitu. Sekalipun orangnya ini Pastor, istilahnya tidak tadi ya, saya masih belum dapat tuh. Orangnya bukan orang yang rohani, berarti bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Tapi cara kerjanya dia, kita akan masuk, kalau kita nempel, kita hormati orang, tetap bagaimanapun itu masuk dalam kehidupan kita, menjadi warisan dalam kehidupan kita. Cara kerja, ini saya biasa lihat orang-orang yang ikut dengan pengusaha-pengusaha besar, mereka pun jadi pengusaha. Kenapa? Besar kan? Iya. Karena cara berpikirnya mulai ditempel, diambil. Oh, keputusan-keputusannya, mereka belajar hikmat-hikmatnya. Akan jadi seperti itu ya, masuk juga dalam kehidupan kita. Nah, Pastor, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu gagal terima favor? Disrespect. Yang paling besar, paling banyak Nomor 1 mengganggu. Disrespect. Tidak menghormati. Wah itu saya belajar banyak itu. Saya bertahun-tahun tidak ngerti prinsip ini. Baru ya sejak saya nyampaikan firman ini, baru kebuka. Walaupun saya dulu pernah tanya sama Pak Petrus Agung, pernah bertanya, Pak, Bapak tuh kalau duduk di antara para konglomerat, di antara orang-orang kaya itu sikapnya bagaimana sebagai hamba Tuhan? Itu yang saya tanya, yang tanya saya itu sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai orang biasa. Bapak itu kan pernah duduk di antara konglomerat, duduk para orang-orang kaya. Sikapmu sebagai hamba Tuhan supaya engkau tidak dianggap juga menjilat. Tapi sikap kita tuh cara memperlakukan mereka bagaimana? Kan kadang seringkali kan saya tuh malasnya gini loh. Seringkali hamba Tuhan tuh kalau udah ketemu orang kaya tuh kalah gitu loh. Iya. Dalam bayangan saya dulu begitu. Kayak pendeta tuh bisa dibeli gitu loh. Ngerti gak? Iya. Sampai maaf kata nih ada orang kaya yang berkata, lah pendeta ujung-ujungnya juga uang. Kalah sama orang kaya gitu aja istilahnya. Nah itu kan rasanya kan malas ya. Kita sebagai hamba Tuhan rasanya rasanya kok bisa dibeli ya. Mau saya pendeta maksudnya gitu. Makanya saya tanya kepada beliau, loh Bapak ini duduk di antara para orang-orang hebat loh. Iya. Terus cara sikapmu bagaimana Pak? Lah beliau itu kasih satu statement itu bagus sekali. Kasih penghormatan yang sewajarnya. Nanti ya, sewajarnya tahu berarti. Artinya kan ya nggak berlebihan, tapi kamu juga tidak boleh menghina. Siapa sih manusia yang dihina mau? Iya. Yuk orang kaya pun juga nggak mau. Kamu menghina saya, lu siapa? Kasarnya itu kan. Tapi kasih sewajarnya. Alkitab juga berkata nih bagus sekali ini. Di kitab yang tadi tentang honor nih, lihat nih. Roma 13 ayat 7 Pastor. Iya. Dan berikanlah hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Honor, give honor to whom to give honor. Berikanlah hormat kepada orang yang memang berhak terima. Iya. Orang kaya itu juga berhak terima hormat dari kamu. Iya. Makanya kasih penghormatan sewajarnya. Baru saya nangkap setelah saya khotbah ini. Waduh Tuhan, berarti selama ini saya tuh tidak mudeng perkataan itu. Iya. Jadi kalau saudara misalnya jadi hamba Tuhan, saudara ketus dengan orang kaya, aku gak butuh duit. Mana mau orang kaya sama kak saudara? Ya gak mau lah. Manusia tuh paling gak tahan tuh yang namanya honor. Penghormatan nomor 1. Tapi harus gak boleh ketus sama yang di bawah nih Pastor. Ya. Itu lebih bahaya lagi. Ya itu bahaya lagi lah. Sekarang gini, kata-kata sewajarnya itu bagusnya gini. Kalau kamu penghormatan kepada orang kaya itu tidak sewajarnya, nanti kamu kepada orang bawah kamu merendahkan. Itu berarti kamu tidak memberikan penghormatan yang
sewajarnya dan sepantasnya. Iya. Karena kamu menghina yang di bawah. Iya. Perlakuan kita harus sama, dengan yang di bawah juga hormat, dengan orang yang di atas dengan hormat. Karena saya juga selalu saya bersikap kalau pada orang-orang yang punya saya merasa ketus. Saya akhirnya menilai diri saya ketus, dan itu menghalangi berkat saya, Pastor Michael. Padahal sudah dapat favor of God dalam kehidupan, tapi kemudian karena sikap kita sendiri pada orang-orang di sekeliling kita membuat favor itu malah juga terhambat. Beri maka kamu akan diberi. Ke dalam ribamu. Ya. Shall man. Ya, karena orang itu yang Orang karena yang memberkati kamu. Dan itu 90% melalui yang manusia. Melalui mereka. Nah, oke. Kan jarang toh tiba-tiba uang turun dari yang gede banget, kan jarang kan. Saya nggak pernah dengar malah. Iya. Katanya ada dulu dolar katanya, tapi ya nggak tahu. Iya. Tapi kan selalu kan pemberian dari melalui manusia. Iya, betul. Itu Pastor. Mudeng ya Pastor Mike ya. Mudah mengerti Pak. Oke. Jadi kalau favor of God tadi berarti gimana Pak? Favor of God tadi. Soal penghormatan tadi, favor of God. Saya kasih supaya kita kesaksian bisa dulu. terima. Saya kasih kesaksian dulu Pastor. Ini kesaksian bagus untuk nolong mereka yang menjelaskan pembicaraan kita barusan. Iya. Jadi ada satu pengacara pengacara muda. Ini kejadian di Afrika, di Nigeria. Pengacara muda ini hidupnya susah, belum punya klien, utangnya ada berapa nggak tahu lira, kepakian kan mereka kalau di Nigeria pakai lira, berapa juta lira nggak tahu nggak bisa kebayar, dan tiba-tiba dia suka berdoa sembahyang, Tuhan tolong aku bebaskan aku dari hutang, aku tuh mengasihi Engkau, aku suka ke gereja, tapi kenapa aku hidup dalam kesulitan seperti ini? Ini pelajaran buat dia. Dan tiba-tiba Tuhan berkata seperti ngomong sama dia, kamu berangkat ke conference loh. Datang ke conference ya, Dan conference kalau di Afrika yang di Nigeria itu kan gereja besar-besar ya. Iya. Itu orang-orang yang man of influence lah ya. Itu orang-orang yang punya pengaruh, orang pejabat, pengacara-pengacara yang terkenal, orang kaya itu ada di situ. Nah, dia duduk di situ sebagai pengacara muda yang miskin, yang broke, yang tidak punya apa-apa, yang utangnya banyak. Tiba-tiba suatu kali hari itu hatinya itu kayak digerakkan Tuhan. Iya. Kata gini, setelah ibadah selesai dia lihat ada orang kaya, ada orang-orang yang pejabat dan segala macam. Tiba-tiba dia lihat seorang lawyer yang sangat terkenal di negara itu. Tiba-tiba dia digerakkan Tuhan, temui dia. Ya mana mau dia ketemu sama saya. Lah, karena pengacara yang muda ini sangat merindukan bahwa dia tuh pengen bebas dari hutangnya dan segala macam, mengalami saya breakthrough lah dalam hal keuangan. Dia datangi pengacara yang terkenal itu di auditorium. Di saat ibadah masih break, tidak bisa ibadah lagi. Kemudian tiba-tiba dia sambil berlutut dia berkata, Pak pengacara tolong saya. Saya ini broke, saya ini susah, hidup saya gimana, saya gak punya klien. Saya tidak punya keuangan yang cukup untuk membayar utang saya, kehidupan saya berat dan segala macam. Tolong saya tidak tolong saya. Tiba-tiba pengacara ini lihat favornya. Favor itu adalah pada saat ada orang yang berani invest sesuatu dalam hidupmu tanpa dia minta sesuatu, tapi tiba-tiba dia mempertaruhkan kredibilitasnya, dia mempertaruhkan namanya, dia mau invest sesuatu dalam hidupmu dengan cara engkau mau diangkat naik, diakselerasi. Jadi favor itu adalah menembus hati sang raja. Oke. Nah, hari itu tiba-tiba si pengacara yang sudah senior tua ini lihat ya, tersentuh hatinya. Yeah. Oke, pegang dia. Pengacara ini dipegang, ayo jalan dengan saya. Itu diajak jalan Pak Sameng, diajak jalan di mimbar. Tapi kan ibadah lagi break ya. Iya. Diajak jalan ke mimbar. Jadi puluhan ribu orang lihat. Termasuk orang kaya, termasuk penguasa. Lihat pengacara ini, pengacara hebat, gandeng siapa ini? Pengacara muda. Digandeng jalan sana, jalan sini. Gak ngomong apa-apa pas jalan. Saya dengar cerita itu hanya tanya istrimu namanya siapa, namu di mana, sekolah di mana. Ya tapi diajak jalan-jalan di depan ribuan orang banyak di atas mimbar. Jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana sampai selesai. Dah. Kemudian pengacara yang senior berkata ini, kalau ini tidak bisa mengubah kamu jangan ketemu aku lagi. Dia kan bingung tuh. Iya. Loh, coba diajak jalan-jalan sana, jalan sini, jalan sana. Yeah. Ini maksudnya apa? Kan ini pengacara muda gak ngerti maksudnya. Iya. Kalau ini tidak bisa mengubah kamu gak usah ketemu saya. Tapi kalau ini mengubah kamu temui saya. Di kantor. Oke. Dah bingung dia. Aku dikasih duitnya tidak. Dikasih nomor telepon klien juga tidak. Dikasih jadikan pekerjanya juga tidak. Yeah. Tiba-tiba cuma diajak jalan-jalan di depan ribuan orang.
Pengacara tua turun, pulang, dia balik duduk. Apa yang terjadi Pastor Mike? Ibadah selesai. Ini pengacara muda didatangi konglomerat orang-orang kaya di Nigeria. Terus ngomong apa? Kamu kok bisa kenal sama pengacara itu? Dia kan bingung tuh. Yeah. Oh dia juga kenapa barusan itu? Oh iya kenapa? Saya mau ketemu pengacara hebat itu. Saya mau butuh dia untuk proyek, untuk apa segala macam. Bisa nggak kamu hubungan saya dengan? Mintamu berapa tak bayar? Shock deh. Itu loh Pastor. Ditempelkan. Itu akselerasi. Langsung dia sebut angka utangnya. Saya bayar. Temukan saya sama dia. Kamu jadi lawyer saya. Supaya saya punya akses kepada lawyer itu. Nah itu yang kadang apa? Unusual kindness. Kebaikan yang kamu tidak terima, yang tidak lazim. Tiba-tiba kamu terima unusual acceptance. Tiba-tiba yang dulu kamu gak punya klien, kamu bisa punya penerimaan gara-gara nempel. Terus yang ketiga, unusual access. Kamu terima akses yang gak lazim. Wah sejak itu Pastor Mike, hidupnya si pengacara muda ini total berubah. Kliennya banyak, proyeknya banyak. Sampai kemudian 3 bulan kemudian dia datangi pengacara yang senior. Ketok. Pak pengacara. Sambil berlutut. Terima kasih. Betul kan? Aku pertaruhkan namaku, kredibilitasku, hidupku dengan cara gandeng kamu. Betul kan? Jadi berubah kan? Berubah. Itu namanya favor Pastor. Oke. Nah, favor itu berarti tadi kalau saya dengar dari cerita itu kan berarti dia nempelkan ya, Pastor ya, sekali lagi ya. Nempel. Ditempelkan. Nah, itu ditempelkan itu karena dari Tuhan atau karena usaha kita sebenarnya? Misalnya ada Kalau orang nih, ada orang yang ini- berhasil, ini ada orang berhasil nih Pastor ya. Kita tiba-tiba datang dan dia berkata favor of God turun dalam kehidupan kita dan orang kaya itu misalnya atau orang yang berhasil itu berkata, kamu ikut aku. Atau kita perlu berusaha memang untuk mendekati dia. Dengan semua hal yang kita mau, aku pengen berusaha nempel sama dia. Ada usahanya juga. Kamu kalau usaha pun nempel ke dia, tapi kalau yang man of influence ini nggak mau gimana? Tapi tetap berarti ada usaha dari kita ya. Tetap Favor kita kan usaha. merited. Kamu Oke. harus usaha. Oke. Nah, salah satu usaha yang kamu lakukan nomor 1 makanya. Kategori nomor 1 kamu dapatkan favor adalah honor. Hormati. Dengan siapapun kau harus menghormati. Orang kaya, orang miskin. Kamu gak pernah ngerti bahwa jawaban doamu ternyata di budaknya orang Israel. Seandainya Naaman hari itu tidak menghormati budaknya orang Israel. Yeah. Ini panglima nomor 1, tiba-tiba budak. Kalau seandainya Tuhan mau pergi ke Israel ketemu sama hamba Tuhan bernama Elisa, kamu pasti akan sembuh dari kusta. Coba marah si Naaman. Lu siapa budak? Budak bangsa lain lagi ngapain lu ngatur saya? Ini kusta dari lahir. Tapi karena dia memberikan hormat kepada si budak ini, wah gak salah juga ya kalau pergi ke sana. Sembuh kustanya. Gitu ya. Iya, iya. Jadi kamu tuh menembus hati sang raja. Oke. Itu favor. Tapi kita berusaha mendekat, Ada. tapi untuk bisa membuka sekali lagi tetap Honor. Tuhan yang bisa Tuhan. buka. Iya. Gitu loh. Tuhan pasti jamah. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Iya, Ingat? iya. Dialirkan kemana yang Tuhan mau. Jadi bagaimana aku bisa mendapatkan hati raja? Ya kamu mendekati Tuhan dong. Kan di tangan Tuhan. Tuhan Iya, mau ngalirkan. iya. Ini kamu hari ini datang Hengki. Kasih 100 miliar misalnya gitu. Iya. Pastor Mike kasih 1 triliun. Kan hati Tuhan kan yang menggerakkan. Oke. Tapi tetap harus berusaha dengan orang-orang di sekeliling kita Dengan cara menghormati. menghormati. Nanti Tuhan yang kalau Menggerakkan dengan mereka. mereka Itu untuk favor of memberkati God-nya. kita. Iya. Iya. Aksesnya ke mereka juga harus Tuhan. Kalau nggak Tuhan ya nggak bisa. Sumber kita bukan manusia. Kalau sumber kita manusia, kita dalam masalah. Karena manusia semua cenderungnya adalah selfish. Iya. Jadi sumber dan pikiran pergantung kita adalah Tuhan. Tuhan nanti yang menggerakkan hati raja. Dialirkan dimanapun yang Tuhan suka. Aku suka sama Pastor Hengki ini. Oke, kamu terima Hengki. Raja disuntik. Nah, kasih sekian. Tapi kalau dia perilaku kita tidak menyenangkan. Tapi jadi- tiba-tiba Tuhan sudah nyentuh hati sang raja. Tiba-tiba kita ketus sama si konglomerat ini. Misalnya, ngapain saya aku dia tergerak nih mau ngasih. Tapi karena dia sikapnya nggak enak. Bisa nggak terhambat? Oke. Itu maksudnya Pastor. Jadi bisa hilang ya. Bisa Jadi bisa hilang. hilang.
Karena kesalahan kita. Dari Tuhan sudah nyentuh. Dari Tuhan sudah jawab. Tapi sikap kita. Perilaku kita. Tidak menghormati itu paling bahaya. Disrespect itu paling bahaya. Ini contoh yang kedua. Saya kasih contoh yang kedua. Supaya pembahasan kita lebih jelas. Ini ada hamba Tuhan juga dari Afrika. Hamba Tuhan dipakai luar biasa dalam healing. Dan dia adalah seorang pastor dan seorang nabi. Dalam sebuah gereja yang cukup besar. Dan dari ceritanya dari gereja itu banyak sekali jemaatnya tuh yang mengalami perubahan secara keuangan. Terima proyek besar, mengalami hal breakthrough keuangan dan masalah kesembuhan. Hamba Tuhan ini dipakai luar biasa pada saat anointing turun di atas mimbar. Nah ini yang terjadi. Wah ini pelajaran buat saya luar biasa. Sampai suatu kali dia lihat keluarga gerejanya tambah besar, tambah diberkati, jemaatnya tambah luar biasa, tambah diberkati. Tapi keluarga pendeta ini susah. Gak ngalamin breakthrough. Kan lucu kan? Tiba-tiba istrinya bertanya kepada suaminya. Sayang kita ini kok hidupnya susah ya? Sedangkan kamu dipakai Tuhan. Jemaat ini diberkati. Kamu ucapkan firman. Dapat pesan Tuhan. Hidupnya diberkati. Proyeknya jalan. Ini besar ya. Tapi kita kok susah? Suaminya bingung. Aku ya gak tahu. Tiba-tiba prinsip ini. Istrinya suatu kali dengar seorang pendeta khotbah tentang favor. Prinsip tentang namanya honor. Berikanlah hormat kepada orang yang pantas terima hormat. Kepada nabi kamu berikan hormat, pada nabi kamu terima upah nabi. Kamu berikan air sejuk yang kecil pun kepada orang yang paling hina, kamu akan terima upahnya. Wah, itu saya kayak orang ketampar. Dia duduk dalam ibadah seperti biasa, duduk di paling depan. Dan tiba-tiba ibadah belum selesai, istrinya keluar. Pulang ke rumah. Ibadah mau selesai lah. Dia pulang ke rumah. Waduh suaminya bingung. Wah nih istrinya saya pemarah. Apakah perkataan saya nyinggung dia? Ataukah perkataan saya tidak benar? Ada apa ini? Tiba-tiba tahu apa yang terjadi. Selesai ibadah, selesai mendoakan. Kemudian suaminya pulang ke rumah. Dia lihat dapat istrinya sudah siap. Dengan meja makan. Dengan ya sesuatu yang tidak lazim yang dia lakukan. Tiba dikasih ke gelas, piring dan segala macam. Disiapkan semua makanan yang suaminya suka. Dia bertanya, Hani, sayang kamu kenapa? Tidak apa-apa, silakan makan. Wah kamu ada apa? Kamu tersinggung sama perkataan saya tadi? Enggak, tapi silakan makan. Makan benar-benar di-serve sangat baik sama istrinya. Dia sangat baik. Dan yang sangat baik, selesai. Tiba-tiba ini yang pasal yang luar biasa. Kalau dengan saya bilang wow. Tiba-tiba, terus dia tanya suaminya, ada apa? Kamu minta apa? Kenapa? Kamu bersikap aneh hari ini, ada apa? Semua perlakuanmu aneh hari ini. Tidak seperti biasanya. Tiba-tiba istrinya berlutut. Pegang kaki suaminya. Terus ngomong gini. Orang Afrika yang biasa kan. Man of God. Kalau ngomong gitu. Hamba Allah. My house in trouble. Keluargaku dalam masalah. Dalam hal keuangan. Dan aku tidak pernah mengalami breakthrough. My house in trouble. Itu pendeta cerita. Pendeta sendiri cerita. Dari ujung kepala sampai kaki. Begitu dia memberikan respect dan hormat kenabianku. Itu pengurapan turun. Siap urapannya di mimbar yang aku rasakan biasa untuk melayani jemaat. Tiba-tiba turun. Gagal apa? Dia memberikan hormat. Dia bukan lihat suami. Tapi lihat seorang nabi. Pengurapan turun. Didoakan. Dan hari itu sejak itu pendeta ini cerita. Mengalami terobosan. Itu loh. Kunci respect. Banyak anak Tuhan jatuh di situ. Tidak menghormati, ngomongin di belakang. Pada saat engkau ngomong di belakang, ini satu ayat bagus nih, di Pengkhotbah 10 ayat 20. Dalam pikiranmu pun janganlah engkau mengutuki raja. Pengkhotbah itu. Dan dalam kamar tidur pun jangan engkau mengutuki orang kaya. Kenapa? Karena burung di udara akan mungkin menyampaikan ucapan. Kemudian apa? Dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Jadi, the realm of the spirit itu sedang jalan. Kamu ngutuki, kamu mengucapkan yang jelek. Kamu mengucapkan yang gak baik. Tiba-tiba itu tersampaikan sendirinya dengan di telinga raja atau di telinga orang kaya. Yang kau kutuki. Tiba-tiba berkatmu, aksesmu ke sana, ketutup semua. Pengkhotbah yang ngomong pastor. The law of the spirit, its work, bekerja, and never sleep. Kalau engkau memberkati dia, kau menghormati dia, hukum itu akan terus berperang buat kamu.
Itu favor of Oke. God, favor of man. Yang paling pertama adalah menghormati ya. Makanya saya juga lihat Kunci. karena di Alkitab Tuhan juga suruh ya bahwa istri-istri harus menghormati suaminya. Salah satunya biar supaya pengurapan favor itu juga turun dalam keluarga. Maka pastor lihat, kadang kan bukan anak-anak Tuhan, tapi kan cara lobby, ngomongnya, cara menghormatinya sangat baik. Dia terima favor loh. Favor of Iya. man. Di posisinya dinaikkan. Haman itu anak Tuhan bukan? Bukan. Bukan. Terima pangkat nggak? Terima. Terima. Iya. Mordekai anak Tuhan nggak? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya kan? Terima pangkat nggak? Pertama kali pada saat Haman masih di Belum. Tidak. Padahal dia sudah berjasa kepada Raja Iya. Ahasveros. Ada persemufakatan prajurit yang akan membunuh. Sudah disampaikan atas nama Mordekai. Iya. Tapi hari itu favor Tuhan belum turun dalam hidupnya. Dia pasti miskin hidupnya. Susah. Menderita. Masih berteriak-teriak di Iya, depan iya. gerbang. Tapi begitu favor Tuhan turun dan favor of man turun. Ahasveros dibuat tidak tidur. Satu malam dia Iya. tidak bisa tidur. Makanya dua ini jalan. Favor of God and favor of man. Tuhan membuat hati Ahasveros tidak bisa tidur. Ada apa ya? Dia buka buku sejarah. Dan ternyata the book of remembrance. Buku pengingat. Buku tentang mengingat. Dibaca. Orang yang pernah berjasa menolong dia untuk tidak dibunuh oleh para prajurit. Itu dikasih hadiah apa? Dia tanya sama Haman. Oh enggak dikasih apa-apa. Kalau kamu menurut kamu kasih apa? Oh naikkan kuda, dikawal, dirayakan, diselebrasi, Iya. kasih pakaian ungu, naikkan pangkatnya menjadi orang yang terhormat. Iya. Begitu favor Tuhan turun, langsung Mordekai naik. Hadasa itu adalah anak yatim piatu yang hidup dalam pembuangan di Babel. Orang Jewish yang tinggal di Babel. Bagaimana mungkin dia bisa berkompetisi melawan wanita-wanita cantik di Babel dan dia bisa menang? Babel itu kan negara pagan ya waktu zaman itu kan ya. Iya. Jadi artinya kan mereka bisa sensual banget. Iya. Dia bisa masuk ketemu Ahasveros dengan memikat segala macam tubuhnya kan. Iya. Tapi bagaimana mungkin di antara ratusan atau nggak tahu atau 1000 wanita Hadasa yang dipilih. Alkitab yang ngomong. Dan Ahasveros memberikan favor kepada Hadasa. Manusia itu butuh Pastor Mike. Banyak anak Tuhan cinta Tuhan tapi lack of favor. Dan favornya Hadasa juga diusahakan ya Pastor. Diusahakan. Dia kan diberitahu sama Hegai. Iya. Kesukaan raja apa? Kalau raja dia kamu pokoknya ini aja. Mur sama Kansai. Jangan yang lain. Ya kan? Betul kan? Kita kan cerita kan? Iya. Si Hadasa kan bertanya pada Hegai, Iya. sida-sidanya. Sida-sida yang sangat melayani raja bertahun-tahun yang tahu kesukaan raja. Kamu pakai Kansai, pakai Mur, dah kamu istilahnya berendam spa itu aja. Nanti kan raja suka. Kamu gak usah pakai anting, pakai emas, pakai berlian, pakai apa. Tempel ke buat dan susah aja gak suka. Dua ini aja. Itu favor. Diusahakan loh. Jadi saya bilang orang Kristen harus ngerti prinsip hukum ini. Supaya destinimu tuh gak terhambat karena kesalahanmu. Bukan kesalahannya Tuhan. Yang pertama hormat saudara ya. Ini yang selalu penghambat paling nomor satu ya. Tuhan Yesus dengan orang tua yang menghormati 30 tahun. Dia tidak pernah berontak. Dia hidup dalam asuhan orang tuanya. Saya pernah dengar cerita Pak Petrus Agung tuh almarhum. Waktu suatu hari katanya dia dipanggil pakai nama Gunggung gitu. Terus dia balik. Dia berkata, kalau kamu tidak bisa menghormati orang, kamu tidak akan dapat apa-apa dari orang itu. Iya. Dan orang itu tiba-tiba berubah gitu. Dia dari cerita itu buat saya, sejak hari itu saya, berarti kalau sama orang harus menghormati. Panggilnya Pak, panggilnya menghormati sewajarnya ya. Berikan hormat yang pantas, yang berhak mereka. Ya, kalau mereka dia seorang pemimpin, dia harus hormati sebagai bapak. Jangan seperti teman main waktu kelereng. Ya gak bisa lah. Walaupun dulu teman main kelereng tiba-tiba sudah diangkat tinggi. Iya. Terus panggilnya maunya, ya gak bisa tuh. Sama kayak Miriam ya Pak ya. Miriam sama Harun dia Musa. ngata-ngatain Musa. Iya. Dia Dipikir pikir kan adiknya. Adik nih. Nggak tahu nih dia padahal Ada nabi. pemimpin Tuhan. Akhirnya kutuk malah turun dalam hidup mereka. Penghormatan tuh nomor 1 Pastor. Lah orang Kristen banyak yang kena sini. Gak suka sama pendeta A, dihajar di belakang, apalagi dihajar di medsos. Iya, medsos ngomongin sekarang, jelek dia. aduh. Padahal favornya hamba Tuhan ini besar banget. Ya kamu gak dapat. Sekalipun kekurangannya juga banyak Pastor. Ya pastilah, manusia yang sempurna siapa?
Kita mau jangan mengutuki raja di tempat tidur. Ini di tempat tidur loh. Iya. Ayo. Nanti disampaikan loh. Artinya orangnya akhirnya tahu. Tiba-tiba kamu nggak bisa terima anugerahnya orang itu. Iya, iya. Saya pernah ngomong suatu kali kepada jemaat nih, waktu itu saya khotbah ini. Jadi saudara misalnya jengkel sama saya, wah saya nggak suka apa yang khotbah teriak-teriak segala macam. Soalnya nggak bisa terima favor saya loh, kalau saya doakan orang sakit loh. Selesai ibadah selesai itu jemaat datengin saya temui, Pak saya minta maaf ya Pak, saya tuh paling jengkel sama Pak Enggi. Kalau khotbah teriak-teriak, kalau mendoakan tuh kayaknya dorong-dorong. Saya makanya nggak bisa sembuh-sembuh. Loh, itu law hukum. Iya. Kamu tidak bisa terima sesuatu yang orang kamu cemooh. Dan bahayanya kita sukanya begitu nih, apalagi Asia. Orang Asia kan selalu lihat yang lemahnya gitu. Dan kita jadi bukan susah lihat positifnya kan? Iya, jadi susah menerima blessing sebenarnya atau favor yang sebenarnya ada menyertai orang itu ya, Pastor. Iya. Kita terlalu lihat kelemahannya lah. Orang itu padahal begini. anugerah orang itu besar sekali. Besar. Gara-gara kamu lihat jeleknya, yang besar anugerahnya kamu gak terima. Iya. Wah ini bahaya sekali. Apalagi di era sekarang, Pastor, medsos sudah sangat banyak dan seringkali kita nonton itu dan lihat dan terus berkomentar yang negatif. Makanya Tuhan kan ngajari jangan sentuh orang yang diurapi. Mana Daud pernah nyentuh Saul? Mana pernah 40 tahun Alkitab ngomong di kitab Kisah Rasul. Saul itu memerintah 40 tahun, Pastor. Iya. Selama 40 tahun, sebelum 40 tahun itu sudah ditolak jadi raja loh. Iya, iya. Ya kan? Gara-gara dia tidak taat kepada Samuel. Dia ditolak jadi raja. Padahal hari itu juga si Daud sudah diurapi jadi raja dan Daud sudah mengalahkan Goliat. Selama 40 tahun masih memerintah. Ya. Mana sikap Daud yang dishonor kepada Saul? Tidak pernah. Tidak ada. Walaupun sudah dikasih kesempatan untuk membunuh depannya. Iya. Dia itu dengan ketakutan memotong punca jubahnya Saul. Iya. Ini makanya orang ini hebat nih. Dia tahu caranya menempatkan diri. Dan hukum itu berlaku dalam hidup Daud juga. Karena waktu dia bersinah, yang saya dulu pernah bilang, Tuhan kok bisa ya, ini orang bersinah nih buat dosa nih. Kok gak ada satupun dari anak buahnya dia yang berontak pada dia. Karena dia juga gak berontak sama Saul. Dan anak buahnya mungkin lihat waktu dia mau potong punca itu, dia juga gak dengan rasa gemetar. Dia bilang, kalau ini orang begitu hormat pada pemimpinnya, maka anak buahnya pun juga taruh hormat dalam hidup Daud. Iya. Dan yang hebat adalah pada saat dia diberontak sama Absalom, anaknya kandung sendiri. Iya. Dengan santai. Ya iyalah kalau Tuhan mau dia mau ambil tahtaku silakan. Tapi kan Tuhan gak mau. Tahta tetap dikembalikan ke Daud. Iya. Hebat nih orang, hebat. Jadi hukum law, saya pakai bahasa ya, hukum the realm of the spirit, its work never sleep. Hukum roh itu bekerja dan tidak pernah tidur. Ucapan kita, hati-hati. Disrespect kita, tidak menghormati kita. Saudara mau terima favor dari orang kaya itu, tapi kan ngomong jelek terus, gak bakal dapat, Pastor. Ini gak cuma berlaku pada orang hamba Tuhan ya. Iya, iya, iya. Sampai sudah pengen seperti orang, tapi ngomongnya jelek. Loh, ngomongnya di tempat tidur loh ini, bukan di mana-mana loh. Burung akan menyampaikan ucapanmu. Ada law of the spirit yang sedang bekerja. Nah, Pastor, kalau misalnya belum ada orang yang kita bisa, pertanyaan mungkin ada yang tidak bisa ditempelin nih, Pastor. Yang kok kurang ya berdoa ke Tuhan, Tuhan. Ya. Kau mau aku nih kepada siapa? Seperti Mordekai nih kayaknya nih. Dia sudah hidupnya benar sih, tapi kok nggak ada yang bisa nempel untuk mendapatkan urapannya ya. Kalau kita misalnya Pastor Enggi bisa nempel dengan Pak Petrus Agung almarhum sehingga bisa mengambil warisan yang dia miliki secara rohani. Tapi mungkin ada orang-orang yang merasa, "Lah Pastor, tapi aku belum ketemu nih." Minta namanya unusual access. Makanya gitu. Kita tuh tidak, kadang kita pun bisa mengusahakan. Yeah. Misalnya kita balik lah misalnya, kita Yeah, menghormati segala macam. Tapi kenapa kok tetap tidak terima kemudahan? Kok tidak belum bisa nempel sama orang siapa ya? Loh, ada orangnya, tapi orangnya kok enggak mau sama saya ya? Ayo gimana? Ya enggak? Iya. Berarti itu butuh favornya siapa? Favor of God dong. Sampai membuat orang kaya atau hamba Tuhan atau orang man of influence itu mau istilahnya invest sesuatu dalam hidupmu. Iya. Kata favor adalah ada orang yang berani punya kredibilitas menginvest sesuatu dalam hidupmu for your rising, untuk naikmu. Apa bahasa Indonesianya?
Untuk kong, Promosi. untuk promosi dalam hidup itu orang itu berani sampai menginvest dalam hidup itu favor loh, Pastor. Contohnya siapa? Yusuf. Kamu tak kasih cincin. Bedamu cuma di tahta. Dia lihat karena apa? Iya. Karena kontribusinya. Karena dia terjemahkan mimpinya. Iya. Ini ada satu perkataan bagus. Carikan saya di Alkitab. Orang yang bisa menyentuh hati Tuhan dan menyentuh hati Raja. Memakai kecantikan. Esther. Dia pakai kecantikannya loh. Iya. Dia kan? Dia tidak pakai kecantikan. Maka soal kalau yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Belajarlah dari Esther. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan itu. Dan Ahasiweros mendapatkan favor dalam hidup Esther. Dan Esther itu dicintai oleh raja dan dia membenci Ratu Wasti. Orang yang mencintai kamu itu sangat penting. Padahal belum tentu Ratu Wasti kalah sama Esther sebenarnya. Belum tentu. Belum tentu lebih cantik kayaknya Ratu Wasti karena dia mau membanggakan sampai dibangga-banggain tuh ke orang-orang lain. Dan Esther kan mungkin lebih muda aja lah. Mungkin Esther juga mungkin kan masih baru ya. Iya. Mungkin kalah cantik mungkin. Gak tahu ya. Kita kan gak pernah baca penjelasan di Alkitab. Tapi dia dapat favor. Iya. Dan Alkitab berkata, and he obtained favor and love by king. Dan Esther itu mendapat favor dan kasih di mata raja. Makanya orang yang mencintai kamu itu penting. Tapi kalau ada orang yang tidak mencintai kamu, ya nggak apa-apa. Ya mungkin bukan karena kamu bersikap yang jahat ya. Iya. Bukan karena kesalahan kita. Bukan karena kesalahan kita, nggak masalah. Tapi orang yang mengasihi dan mencintai kamu itu penting. Ini pelajaran buat saya, wah luar biasa. Iya. Tapi sekali lagi harus ada usaha juga dari kita untuk hidup kita bangun dengan menghormati. Ada hal-hal yang baik, yang integritas yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Iya. Sehingga itu bisa seperti favor yang juga akan turun dalam kehidupan kita. Kita juga ngalami Iya, betul. apa yang sudah Tuhan turunkan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Kalau dia suruh raja-raja untuk memberkati kita, rajanya juga senang memberkati kita ya Pastor ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya nih ada ini pertanyaan tadi saya mau tanyakan. Ada pertanyaan gini, kalau misalnya saya malas nih Pastor, ada kemalasan sekali lagi nih. Karena saya dengar kan Pastor kemarin cerita bahwa begini. Kalau ada orang nih yang tempatnya oke sudahan. Jualannya oke. Tempatnya bagus, masakannya enak. Tapi kalau nggak dapat favor, bisa sepi. Iya. Nah itu kan saya dengar gini. Loh, sekarang gini, kalau misalnya dibalik nih Pastor, misalnya gitu. Kalau tempatnya tidak bagus dan kemudian masanya tidak enak nih. Tapi saya kejar favor dari Tuhan aja nih pokoknya. Itu berarti tetap gak bisa kan Pastor ya? Gak bisa kan? Favor itu akan menunjukkan buah. Oke. Jadi kita ini berdoa tiap hari minta favor of God and favor of man. Seperti Tuhan Yesus, dia bertambah favor of God and favor of man dalam hidupnya. Nanti dalam buah pelayanannya ketahuan semua. Bahkan favor itu bisa membuat ikannya Petrus makan koin. Itu favor yang kerja. Kamu pergi mancing lah Petrus. Nanti ketemu koin, bayar pajak buat kamu bukan buat saya. Berilah kepada raja yang pantas dia beri, berilah kepada Tuhan yang pantas kau beri. Hari ini kita harus bayar pajak nih. Kita mancing, ambil koin. Hari itu ikan disuruh minum, makan koin sama Tuhan. Untuk bayar pajaknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah kasih favor ke Petrus. Jadi favor salah satunya juga perintah. Perintah yang Tuhan berikan, yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari membuat favor itu turun. Kan relation ya. Dalam kehidupan kita. Yang kedua nih Pastor, yang membuat orang bisa terima favor adalah relationship. Iya. Berarti kan honor nomor satu. Yes. Dua relationship. Kenapa? Kita tuh harus punya hubungannya baik dengan manusia. Ada satu orang pengusaha kaya raya, dia bilang, kamu ngerti gak? Kenapa kalau saya bisa gini? Kalau kamu buka phone buku, itu ribuan bahkan belasan ribu nama orang. Yang saya kenal. Contoh nih, saya punya teman misalnya, oh teman saya SMA. Kamu dari angkatan apa? Angkatan ini. Oh teman saya, tak bantu ya. Karena teman. Relationship. Padahal bukan juga gak pernah ketemu. Sudah berpuluh-puluh tahun dan segala macam. Tapi karena faktor teman, satu angkatan dan segala macam, bisa berbeda.
Jadi bersahabatlah dengan banyak orang. Bukan terus kita jadi kompromi loh ya. Iya. Tapi pokoknya kita harus punya nama relationship. Bagaimana orang yang bisa berjalan bersama-sama dengan kamu. Amos 3 ayat 3. Jika kalau kamu belum berjanji, kamu harus jalan bareng dengan orang. Bagaimana? Ya kamu harus punya namanya relationship. Salah satu currency nomor 1 untuk favor adalah honor nomor 1. Currency. Mata uang nomor 1. 2 adalah relationship. Oke. Naomi itu punya kerabat siapa? Boaz. Relationship kan? Iya. Dan Boaz wajib menebus si Ruth menantunya. Karena sebuah kerabat. Lot dan Abraham. Dia terima favor karena apa? Karena relationship. Karena dia keponakannya Abraham. Iya. Makanya tadi. Raja membenci Ratu Wasti, turun tahta. Raja mencintai Esther, naik tahta. Relationship. Iya. Betul kan? Betul. Raja suka sama Haman, naik tahta. Begitu raja melihat Haman kurang ajar sama Esther, mau membunuh bangsanya, langsung dihukum gantung. Jadi hubungan dengan manusia itu penting. Iya. Itu salah satu currency nomor 2. Jadi the people who likes you is a matter. Orang yang suka dengan kamu itu penting, mengasihi kamu penting. Tapi supaya dia bergerak hatinya untuk memberi sesuatu atau mengalirkan sesuatu, butuh relation kita dengan Tuhan, Pastor. Ya, karena dia yang banyak orang sudah punya mengarahkan. relationship begitu bagus. Iya. Tapi gak pernah terima sesuatu karena gak ada hubungan dengan Tuhan. Favor of God-nya gak turun. Tapi yang normal bisa ya, Pastor? Bisa. Saya berbuat baik nih, tiba-tiba dia berbuat baik juga sama saya. Tapi itu hanya normal. Tapi kalau ada sesuatu yang unusual, itu berarti yang favor yang datang dari Tuhan. Dari Tuhan. Oke. Jadi saya takutnya orang jadi salah menangkap nih. Iya, betul. Favor of man bukan berasal dari, sekali lagi bukan berasal dari kebaikan kita kan. Karena itu kan unusual semua. Dan itu semua yang memberikan Tuhan. Cuma supaya Cara kita kuncinya kebuka. Iya, supaya kita bisa dapat, kita tentu sikap kita, relation yang kita bangun, integritas, kalau saya baca itu ada hormat, value hidup kita, itu membuat itu tertarik kita menurunkan. Nebukadnezar lihat value-nya Daniel. Pengerti mimpi nih. Bisa memberikan mimpiku yang aku lupa. Value. Iya. Ini manusia dewa ini. Value. Masukkan lubang singa gak dimakan singa ini. Value. Iya. Raja cinta sama Daniel. Darius atau Nebukadnezar. Iya. Bahkan Nebukadnezar yang akhirnya menjadi binatang buas pun 7 tahun pun dia minta tolong sama Daniel. Siapa yang melihara Nebukadnezar zaman itu? Yang tahu bahwa itu rajanya jadi seekor binatang bis. Daniel. Oh itu Daniel, Pak? Daniel. Saya baru tahu nih. Saya juga pikir itu jadi binatang, kan dia jadi binatang beneran itu. Daniel yang jaga raja ini. Nanti akhirnya dia mengakui Tuhan semesta alam, dia jadi raja. Daniel yang tahu ceritanya semua. Iya, saya juga mikir situ. Saya pernah mikir Daniel. itu. Ini kok raja gimana kan dia benar-benar kayak benar-benar seperti binatang kan. Dan Daniel tuh tiga raja loh. Ini orang hebat nih. Iya. Favornya hebat nih. Jadi penasihat 3 raja. Iya. Saya pernah dengar hamba Tuhan, Billy Graham tuh 4-5 presiden penasihat. Itu kalau nggak punya akses unusual, akses kindness dan segala macam, dan dia tidak punya value, tidak punya, nggak mungkin orang bisa sampai ke sana. Iya, karena biasanya begitu raja baru naik, semua yang anunya disingkirin semua, ganti dengan sesuai dengan yang rajanya suka semua. Dan ternyata Daniel masih bisa ada di atas terus. Billy Graham bertahan. Pastor Billy Graham di zaman modern itu. Iya. Yang ketiga apa tuh? Integritas. Integritas. Ya kan? Jadi integritas tuh penting sekali untuk membuat orang itu bisa percaya. Saya ada cerita sih, tapi nggak ada waktu nih ya. Iya. Kalau panjang. Kalau dengan Tuhan juga berarti semua kunci ini sama ya Pak. Integritas kita ke Tuhan. Iyalah. Hormat kita, relationship kita dengan Tuhan, value hidup kita dengan Tuhan itu juga itu yang membuat semua value kontribusi maksudnya memberi pada orang miskin. Pernah dengar hukum the law of attraction nggak? Pernah Kan hukum dunia itu. Iya. Apa yang kita pikirkan, yang kamu cintai, yang positif itu akan kembali menarik. Iya, sesuatu yang baik. Di dalam dunia namanya the law of attraction. Iya. Kalau di dalam firman yang saya sampaikan adalah the law of the realm of the spirit yang akan berjuang berperang buat kamu. Kalau kamu nabur yang baik, mikir yang baik, respect yang baik, deklarasikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang baik.
Itu nanti law-nya yang berperang buat kamu. Itu mungkin kita bisa bahas podcast berikutnya tuh. Wah, itu seru. Bagaimana perkataan law-nya itu Pikiran positif. Iya. Ya kan? Apa yang kau pikirkan terjadilah seperti apa yang kau pikirkan. Amsal 27 ayat 7a. Sebagaimana orang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia menjadi. Kan mikir. Pikiran bicara apa? Mindset. Nanti lagi Mas. Iya. Dan yang terakhir nih, Iya. favor bisa diprovoke dengan doa. Jadi kita harus berdoa untuk minta favor itu minta saudara, nggak apa-apa. Tuhan berikan aku favor of God and favor of man. Jadi kalau ketemu orang ini kalau lihat dia kok suka sama saya. Aku lihat kamu suka ya, itu favor. Iya. Aku kok ketemu koping yang ngasih aja, itu favor itu. Enak itu. Enak itu. Oke, Pastor. Ini sudah 1 jam lebih kayaknya kita membahas tentang favor. Saya harap saudara keluarga Hayden Ever Church dan juga teman-teman yang menyaksikan ini juga bisa menangkap sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya mau tekankan buat kita semua, menyiapkan parit dalam kehidupan kita. Siapkan parit relationmu dengan orang-orang, siapkan. Tapi yang paling penting adalah Tuhan yang menggerakkan mereka, saudara. Tapi kalau Tuhan menggerakkan dan kita tidak menyiapkan paritnya ya, Pastor ya, jadinya nggak nyampe juga ke kita. Iya. Karena kita Wadahnya nggak ada. Kita nggak pernah bangun relasi dengan orang-orang. Cara kita bersikap kepada orang lain jahat, omongan kita nggak enak. Kita sendiri menghalangi apa yang sudah Tuhan. Kita tidak punya value. Iya. Orang melihat kita, wah ini ngabisin duit, dikasih duit berapa dihambur-hamburkan, ya. Sembarangan dan membuat Tuhan tidak bisa memberkati kita. Saya melihat gereja kita dapat favor yang luar biasa, Pastor. Ya, karena kita pernah ikut dengan seorang hamba Tuhan dan kita nempel dengan beliau. Apa yang beliau dapatkan kita dapatkan dan dari dalam waktu yang relatif singkat, Tuhan beri banyak hal sebenarnya dalam pelayanan dalam gereja kita. Luar biasa. Bukan karena semata-mata kita, Pastor. Bukan. Tapi saya tahu kita dapat warisan yang luar biasa karena favor Tuhan juga nempel dalam kehidupan kita. Dan beliau itu juga terkenal favornya luar biasa loh. Iya. Apa itu Agung itu ya. Dan dia bisa nyedot banyak sekali dari hamba-hamba Tuhan dengan sangat cepat. Beliau juga pernah duduk di antara para penguasa. Iya. Jadi penasehat. Beliau juga duduk di antara para konglomerat. Iya. Itu nggak orang sembarangan bisa begitu, Pastor Mike. Iya. Itu orang yang punya favor yang besar yang bisa seperti itu. Dan beruntung banyak di antara kita yang bisa nempel kepada beliau dan bisa menikmati hal yang luar biasa. Pastor, adakah satu pesan yang kuat terakhir sebagai penutup kita tentang favor of God and man supaya jemaat bisa langsung menangkap dengan kuat? Jadi favor itu adalah merited. Merited itu pantas didapatkan, diusahakan, dibuka kuncinya. Ya, itu bukan pemberian yang cuma-cuma, tapi engkau harus lakukan 5 prinsip tadi. Honor, kemudian kontribusi, kamu punya value, kamu punya integritas, dan doa. Doa itu yang menggerakkan semuanya. Yes. Terus yang kedua pesan saya adalah tidak boleh bergantung kepada manusia. Karena manusia itu cenderungnya selfish. Yeah. Alkitab berkata apa? Langit diberikan kepada Tuhan. Langit adalah milik Tuhan. Mazmur berkata, tapi bumi diberikan kepada anak manusia. Dan kita ini hidup di bumi, hukumnya berlaku apa? Hukum manusia. Jadi kalau kita tidak menghormati manusia, ini hukumnya hukum manusia maksudnya. Karena kita tinggal di bumi. Jadi seringkali banyak sekali berkat yang terhambat atau mujizat terhambat yang melalui manusia harusnya diberikan. Terhambat karena apa? Karena sikap kita yang salah. Jadi mari kita perbaiki, saya percaya seperti Tuhan Yesus juga bertambah favor of God and favor of man dalam hidupnya untuk fulfill destiny, untuk menggenapi destiny-nya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus minta favor of God and favor of man supaya menyelesaikan panggilan kita masing-masing di dunia ini. Amin, amin Pastor. Pastor, kita akan doakan juga jemaat supaya dapat favor. Saudara yang menyaksikan ini dan saudara berkata, aku butuh favor of God, favor of man dalam kehidupanku. Sekarang saudara juga angkat tangan saudara, ya Pastor Hengki dan juga saya kita berdoa bersama-sama, mendoa buat saudara semua yang ada di rumah supaya favor ini diturunkan juga dalam kehidupan saudara dan bisa bekerja dalam kehidupan saudara. Silakan Pastor, kita berdoa buat jemaat kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, mau berdoa untuk para jemaat semua yang ada, yang streaming dimanapun, yang mereka bukan jemaat HTS sekalipun, hamba berdoa Tuhan. Kami mau provoking favor Tuhan turun dalam hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan favor Tuhan, supaya kami dicintai, dikasihi,
dikenan oleh Tuhan, tapi kami juga butuh favor of man. Kami dikasih dan dicintai manusia. Hamba berdoa, kau berikan langit adalah milikmu, tapi bumi kau berikan kepada anak manusia. Kami masih hidup di bumi ini, kami masih membutuhkan saudara kami yang lain. Kami minta favor of man turun dalam hidup kami untuk fulfill, untuk menyelesaikan destiny Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa, kami provoking favor, kami minta Tuhan favor Tuhan dan favor manusia turun dalam hidup kami di setiap jemaat yang ada. Kami percaya biar setiap panggilan dan destiny kami jadi selesai karena kami menerima favor of God and favor of man. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Amin. Thank you Pastor Hengki buat waktunya sekali lagi. Terima kasih saudara semua yang sudah tetap menyaksikan Deep Talk with Pastor. Saya berdoa ini jadi berkat buat saudara semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless. God bless.